Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adhimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqul ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amin. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dan yang dijamin sama Allah duduknya. Walaupun tidak di satu ruangan ini, yang di online sama. GM operasional bank, jika para manajer, para pimpinan baik yang hadir di ruangan ini maupun yang virtual yang ada di online, kudu rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai Nabi Islam. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Dan alhamdulillah bersyukur kita masih bisa bertolabul ilm. Berarti yang hadir ini sama yang ada di jalur virtual ini itu semua pilihan Allah. Benar-benar pilihan Allah. Kenapa saya katakan pilihan Allah? Imam Bukhari meletakkan sabda Rasul Muhammad SAW di nomor urut 71. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke majelis. Untuk apa? Dijadikan dia tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Oleh karena itu bersyukurlah untuk ini pilihan Allah. Sebab kalau tidak pilihan, mungkin sekarang lebih enak, mungkin main karambol atau catur di pojokan, ya, sama jebretan kuping. Maka bersyukur antum dipilih Allah benar ada di majelis. Dan orang-orang yang duduk di majelis, saya ambilkan dari Sahih Muslim nomor hadis 4 diriwayatkan Anas bin Malik. Rasul bersabda lagi, wa idza qa'ada maghfirallahu. Orang-orang yang duduk bermajelis itu duduknya sedang mendapat rahmat dan ampunan dosa. Masya Allah. Berarti pilihan, dan antum ini sekarang sedang banyak didoakan para malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini sedang menyampaikan satu persatu yang hadir, baik yang online maupun yang ada di ruangan, diceritakan di depan malaikat mukarrabin. Tuh lihat tuh, si Fulan ngaji dia. Betul-betul diceritakan. Masya Allah. Yang diceritakan Allah lagi di depan malaikat mukarrabin. Masya Allah. Bersyukur aku. Nah, oleh karena itu Rasul berpesan lagi ulangi. Saya ambil lagi dari Sahih Muslim diriwayatkan Anas bin Malik. Rasul bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati fartahu." Apabila engkau berada di taman surga, maka ambillah bekal dari taman itu. Qalu, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, ma riyatul jannah?" Apa taman surga itu ya Rasul? Rasul menjawab, "Ilaquh dzikr, halaqah, liqa, majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis dzikr, majelis tabligh, majelis Jum'ah, tidak kuliah Quran wal hadisah, di mana di dalamnya disampaikan Quran dan hadis, itulah taman-taman surga." Maka saat ini kita berada di taman surga, dan taman surga itu penuh malaikat. Dan kalau melihat sekarang siang ini, kondisi ini kayaknya lebih banyak malaikatnya daripada yang ngaji. Karena masih luas sekali. Nah,
Maka bersyukur ya, lebih banyak mereka yang ngaji. Yang ngaji itu orang-orang pilihan bener. Kalau lagi hari-hari Ahad atau apa itu, yang tawaf di jalan raya lebih banyak daripada yang duduk di taman surga. Tawaf di taman yang Surabaya itu taman Bungkul, di Monas, tawaf mereka. Jadi lebih banyak yang tawaf daripada yang duduk di taman surga. Nah, sama-sama taman. Satunya taman Bungkul, satunya taman surga. Nah, saudara-saudaraku, maka bersyukur atau diberi Allah. Semakin kita banyak bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa yang diletakkan di surat ke-14 Ibrahim ayat yang ke-7. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Maka sebesar apapun nikmat yang Allah berikan, semakin kita bersyukur, fa insyaallah nikmat-nikmatnya akan Allah tambahkan. Dan mudah-mudahan yang hadir dengan keluarganya di hadapan Allah dikategorikan jadi hamba-hamba yang abad dan sakura. Amin. Allahumma amin. Salam dan selawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Rabbuna wa Ta'ala meminta kita untuk mencontoh beliau, meniru beliau, mengikuti beliau, meneladani beliau. Ini pertanyaan, kenapa harus Rasulullah gitu? Kan banyak Rasul lain, banyak Nabi lain. Kenapa harus Rasulullah? Kok gak yang lain saja? Ada yang tahu jawabnya mungkin? Gak ada. Ada yang tahu kenapa harus Rasulullah? Ayo buka Qurannya semua. Surat 33 ayat 21. Kalau nggak bawa kan nggak apa-apa. Saya yakin antum sudah hafal Quran. Ya, Quran 33 21. Rabbuna berfirman ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sudah ketemu? Ya, bacakan terjemahnya yang sudah ketemu. Sudah ketemu. Oh itu Ustaznya, aku gak duduk kursi. Ya sama kita sama. Udah ketemu yang baca? Enggak, sudah? Surat 33 ayat 21. Kemarin di pengajian di masjid saya tunggu lama. Saya pikir UKM, datang jawab WA. Terus santai ini ya. Udah ketemu, bukan surat 33 ayat 21. Yang udah ketemu bacain, yang bantu buat semuanya. Ya, yuk. Bacain. Sungguh telah ada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kehasanan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Tuh, jadi ternyata Allah mengatakan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan terbaik bagimu. Terus Allah katakan apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat. Ini yang online boleh dibuka on screen boleh, saya ingin lihat juga. Terus yang di sini saya mau nanya, yang tidak mengharapkan rahmat Allah coba angkat tangan. Halo, yang tidak mengharapkan rahmat Allah coba angkat tangan. Oh, udah ada yang angkat tangan, berarti semua mengharapkan rahmat Allah. Yang ada di sini juga sama. Oke. Tolong angkat tangan yang online ini yang tidak mengimani akhirat, hari akhir. Coba angkat tangan. Udah ada, berarti semua ini mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat. Nah, kalau semua ini mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat, berarti yang harus kita contoh siapa? Nah kok sampai contoh yang lain? Buktinya kamar-kamar anak-anak sekarang mana ada coba? Ayat apa? Matan hadis gitu misalnya, baiti janati. Kau kalau kabarnya Paulo Rossi di lirik gitu. Ayat ini Mindru gitu. Kapan gitu loh, sosok Rasul ini mau dihadirkan gitu. Jadi katanya kan Dr. Rasul, tapi gambarnya Paulo Rossi harus diri gitu. Nanti yang satunya Liminggu gitu. Oh my, drakor tempe-tempe nanti dia. Terus yang kata baiti janati gitu dah ada. Ya, mana? Jadi cahaya Rasul ini redup. Sunnah semakin redup, Rasulnya semakin redup. Loh, katanya Rasul itu membawa terang benderang. Loh, yang terang benderang sekarang ini PLN. Padahal ini PLN. Cahaya Rasul redup, kenapa? Sekarang semakin banyak orang tuh meninggalkan sunnah gitu. Ya,
Ayo coba di momentum Maulid peringatan Nabi ini, bukan sekedar kita memperingatinya, tapi sudahkah kita itu sebagaimana yang Allah inginkan gitu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita mencontoh Rasul Muhammad SAW. Ya, sehingga itu ternyata diperintahkan gitu. Puas? Nggak puas, masih belum puas. Belum puas. Bahwa mencontoh Rasul perintah belum puas. Oke, sekarang saya bawa ke Bukhari nomor hadis 1974. Perawi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qalu, sahabat nanya nih, ya Rasulullah, ahbirni amalku yang kulul jannah. Rasul, tolong tunjukkan kami amal. Kalau amalan ini kami lakukan, kami pasti masuk surga. Qal, jawab Rasul, la yattahidil jannata min kulli amal. Tidak bisa kalian masuk surga dengan amal kalian. Kaget para sahabat. Ya Rasulullah ada di kulli amal. Terus dikemanakan amal kamu? Qal, Rasul menjawab, illa litabbahu nafilahu minkum. Masuk surga itu hanya kalau mendapat rahmat Allah dan ampunan dosa, baru bisa masuk surga. Kalau tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, jangan harap masuk surga. Kalau protes di sana, ya Rasulullah ada itu, dikemanakan amal kami? Kalau Rasul menjawab, kulu itu apa? Setia. Nek kolu ucapan, nek kakolu ucapan. Maka kulu amalan itu ada, ya. Hasanah iddat darajat pilih jannah. Maka setiap amal memberikan kalimat itu menentukan kapling surga. Nah, jadi masuknya itu hanya dengan rahmat dan ampunan Allah, tapi untuk nanti amalan kita ini menentukan kita di Firdaus kah, di Darussalam, di Naim, di Aden, tergantung dari kualitasnya. Maka seseorang kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia mengibadahi Allah, memohon Allah, berharap Allah, bersandar, lalu sadar tembok. Maka kalau kita sudah totalitas yang aja dua ya sudah gitu. Artinya apa-apa itu Allah dulu. Nah seringkali kita tuh kalau sambat sesuatu itu datang ke kiai, datang ke ulama, ke ustaz, Pak Kiai saya ada masalah. Kata kiai ini masalah kalau ini belum. Tapi harus gimana kita? Loh, bukannya minta tolong loh? Iya benar. Tapi Allah harus nomor satu dulu. Nah sekarang buka surat 40 ayat 44. Wa kufawidu amri ilallah inna allaha basirun bil ibad. Baca yang sangat terjemahnya 44 kan. Dan kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hamba. Nah, jadi kita ini kalau ada apa-apa ke Allah dulu. Ya Allah, hamba ada masalah. Nah, sebutkan. Nanti Allah yang akan menggerakkan hati kita, mengarahkan kita, dan menggerakkan hati yang akan menjadikan solusi pertolongan. Dan ini Allah letakkan di surat 971. Wal mu'minu wal mu'minati ba'duhum awliya'i ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yatawalla wa rasul summa yarhamhumullah. Nah, terjemahnya 971. Wih, masalah. Ya kalau buka Quran kan nggak barang gambaran kudur mana? Cuma nggak kudur baru nggak ketemu. Nih, ya silakan. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi kalau kita sudah minta ke Allah dulu ada masalah, baru nanti ada Allah akan memberikan kontak. Oh, kok tiba-tiba ada ingin kontak? Dia, itu orang yang ngatur gitu. Jadi jangan langsung ke ustaz, ke kiai, Pak Kiai, saya ada masalah kue teman dulu. Nah, tapi kalau kita serahkan pada Allah, nanti Allah yang mengatur itu semua. Nah, ini namanya sunatullah gitu. Itu dilihat sama Allah kualitasnya sampai di mana gitu. Ketika kita sudah totalitas memohon, meminta, bersandar kepada Allah, ya sudah, itu akan menentukan kita di surga. Maka seseorang kalau sudah mengatakan doa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti cara ibadahnya seperti Rasul.
Cara bermuamalah itu Rasul. Cara berukhuwah itu Rasul. Cara berakhlak itu Rasul. Ini menentukan kami surga. Maka kita ibadah aja kadang hanya itu Rasul. Paling sederhana saja kalau kita lihat sholat, bab sholat. Nih, sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Nih, hadisnya Bukhari Muslim. Karena Rasulullah SAW yakabaro dalam bertakbir hadwa mankibai wasumahatu ad-dunuhi. Nah, jadi Rasulullah Muhammad SAW itu kalau takbir kadang di bahu, terkadang di telinga. Maka kalau kebetulan di Indonesia ini ada dua grup besar. Grup A itu di sini, grup B di sini. Nah, nanti kan pada suatu saat anggota grup A ini pas safar tiba-tiba terdengar adzan, dia mampir masjid sholat. Ternyata dia masuk di masjid grup B. Maka semua begini, dia sendirian berdiri. Ada saja tegur, mas, jangan di sini, mas, di sini. Gak usah ditegur. Nanti gantian grup B, safar, dengar adzan, dia berhenti mampir. Ternyata di dalamnya grup A semua. Semua di sini, dia sendiri. Ada aja tegur, mas, di sini, mas. Gak usah. Jadi Rasul bersabda dalam hadis Bukhari Muslim riwayat Umar, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Rasul kan di sini dan di sini. Berarti sama, silakan. Maka untuk akhwat, putri, perempuan sama. Contoh Rasul di sini. Jadi jangan kemayu begini, ya. Gak tertarik malaikat ke sini. Jadi bukan, gak usah kemayu. Gak usah kemayu, buka ini atau di sini. Nah, jadi orang di sini gak usah nanggur yang gini. Saya sama tegur saya aneh, misalnya segini. Nah, itu tegur. Masalah ini sholat itu silakan. Oleh karena itu maka apakah sudah sholat kita seperti apa? Kalau saya putar-putar sesuai bulat dari sini. Makanya benar-benar begini gak apa-apa ditegur itu, ya. Dan kalau ruku itu ke depan, kalau ke belakang itu kayang. Jadi jangan buat aturan sendiri. Kalau sudah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya berarti sekalitas seperti Rasul gitu. Jadi tidak aneh-aneh. Sujud yang ke depan, kalau miring kelesetan. Nah, jadi apapun, sholat itu juga ada rukun. Utama ada 3. Ada rukun qauli, ucapan. Ada rukun fi'li, gerakan. Ada rukun qalbi, kekusukan hati. Sudah seperti yang diajarkan Rasul, ya. Maka ucapan sholat pun dari takbiratul ihram sampai salam ini untuk Rasul. Jangan dirubah-rubah bahasanya, ya. Nah, kalau kita sekarang contoh ada yang berubah bahasa, sholat dicoba pakai bahasa daerah, ya, boleh pakai gini. Nah, padahal rukun syarat sah sholat itu bahasa Arab. Dan ketentuan Allah menetapkan ini semua dalam bahasa Arab. Aturan ini coba bukakan saya surat 43 ayat 7. Wala inna Qur'anan Arabiyyah, coba dibaca terjemahnya. Surat 43 ya, ayat 7. Ya. Ketemu? Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-olokkannya. Ayat 7 ya. 43 ya. Oh, ya. Surat 43. Surat 43. Ya. Kalau ayat 3-nya, ayat 42 ayat 3. Asyura. Demikian Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu. Kemudian ayat 7-nya, wa kadzalika wahayna ilaika Qur'anan Arabiyyah, dan demikianlah kami mewahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Nah, jadi kalau Allah menetapkan dalam bahasa Arab itu tentang Allah gitu. Jangan dirubah-rubah. Nah, bahayanya kalau boleh pakai bahasa masing-masing. Yang bahaya ini kalau pas sholat berjamaah imamnya dari Sumeneb, belakangnya kebetulan orang Jogja, terus kirinya itu orang Bandung.
Karena ini orang Medan, kan bahaya. Gimana tuh? Nah imamnya kan duluan, "Do Allah jeraja." Yang tengahnya Gusti Allah geng sangat. Ya, yang bisa udah lah kau kan mana? Terus sih nanti. Ya agak pisan kali gimana sih sudah. Maka kalau sudah ketetapan Allah dalam bahasa Arab ya sudah ikuti gitu. Maka kualitas ini semua akan menjadikan kita itu dalam hal sholat. Nah, belum lagi nanti dalam hal kita sedekah, infak sedekah. Rasul bersabda, khairu amalan yadayyuna minal yusra. Yang terbaik kalau kan di tangan kananmu ini tutup dengan yang kiri. Itu kan hadis yang terbaik tutup dengan yang kiri. Nah kita kalau ada orang pura infak lewat, pura-pura tidur biar dilompati ya. Nah terus ada juga yang infak ditutupin. Kan tadi saya bilang khairu, yang terbaik kananmu amalan yadayyuna minal yusra. Tutup. Orang sekarang juga sama, Pak, infak ditutup. Tapi bukan karena hadis. Sebab dibuka rohim. Jadi bukan ditutup rohim gitu. Nah nanti saya ketemu 100 yang dimarahi takdirnya. Mas, kurang gede bolong aku. Lu gak usah ngebul. Ceketon. Nah apakah kita model yang begitu infak sedekah ya? Gimana kita mau bisa mendapatkan surga yang kita janjikan Allah? Maka dalam kita infak zakat sedekah, ayo contoh Rasul gitu. Ya. Dan bagaimana infak sedekah yang terbaik? Padahal infak sedekah itu sudah dijamin sama Allah. Apa jaminannya? Surga. Buka Al-Imran 133-134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Di 134-nya alladzina yunfikuna fi sarai wa dharar wal katimina ghaib wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Boleh dibaca nih terjemahannya? 133-134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja 134-nya? Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuh. Jadi infak sedekah kita tuh jaminnya surga. Nah tinggal sekarang bagaimana cara kita infak sedekah? Loh ayo, yang diajarkan Rasul yang bagaimana? Allah itu paling suka hambanya baik lapang maupun sempit tetap sedekah, tetap infak. Nah, yang terbaik seperti apa? Coba dibuka dompetnya, dibuka. Ternyata di dalam dompet ditemukan 5.000 satu lembar, 10.000 satu lembar, 20.000 satu lembar, 50.000 satu lembar, 100.000 satu lembar. Kota infak lewat yang dimasukkan 5.000. Cepat detail. Nah, yang mana yang dikeluarkan? Buka surat 25 ayat 6-7 biar tahu kita. Maka Allah berfirman walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama. Baca terjemahnya. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir, di antara keduanya secara wajar. Nah, jadi berlebihan Allah tidak suka, medit juga tidak suka. Karena dari kawama yang tengah. Berarti kalau tadi kota infak lewat ada uang di dompet 5.000, 10.000, 20, 50, 100 yang mana? 20. Nah, 20. Itu tengahnya. Protes. Apa tidak boleh 100? Loh, gak apa-apa, silakan 100. Tapi jangan ngomel ya. Masukkan 100. Habis masuk keluar masjid, bang mulai liwat, uang liwat, saya betul gak kabur. Gak apa-apa silakan. Tapi jangan ngomel. Terus lo foto 100 betul masjid, bang mulai liwat. Liwat, kamu betul gak kabur masjid kok. Yang mending 5.000 yang mending itu. Tapi ikhlas. Nah kan yang terbaik kan lo ada loh orang itu memotivasi. Letakkan sini, dibuka surbannya atau dibuka kopinya, taruh sini semua. Yakin nanti ditukar Allah, gitu kan?
taruh sini, HP taruh, nanti ditukar, semua taruh di sini. Gak benar juga, ayatnya gak begitu kan? Kalau semua diserahkan, begitu pulang pengajian, takut koncon. Mas, coba apa? Aku nurut tuh, sakit orang itu mendolimi diri, bukan seperti itu. Jadi orang tidak suka yang berlebihan, orang juga gak suka yang kikir. Tapi wakana dalika kawaman yang wajar, moderat, tengah-tengah. Nah itu. Dan jangan takut, infak sedekah itu dijamin. Jaminannya dua. Pertama, apa yang kita keluarkan di dunia ini ditukar Allah berlipat. Ditukar nominalnya. Masih dapat jaminan lagi surga. Mana buktinya? Buka surat 57:18. Innal musaddiqina wa musaddiqati amru qadun hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ajrun karim atau ajrun kabir, ajrun karim. Ya, baca. 57 Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Tuh, jadi Allah tuh kalau balas dua loh masalah infak sedekah zakat double. Di dunia itu ditukar berlipat dan Rasul mengatakan man hada anfaqudi fahada quluhu sab'an. Maka siapa yang infak 1 dinar ditukar Allah dunianya 700 dinar. Jadi kalau kita infak 100, tukarnya nanti balasan yang disekian akan datang Allah berapa? Kalau kali 700, 70.000. Itu hitungan dunianya. Ditukar. Masih dapat ajrun karim, pahala paling mulia. Semua para mufassir dari kitab yang sudah saya selesaikan. Ya saya baru 3 ya kitab tafsir belum semua. Jalalain, Tabari dan Ibnu Katsir. Ya karena saya masih 3. Dengan yang Islam sudah berapa? 6 atau 7 kitab ya. Kalau saya kurang ya, mohon maaf. Saya baru 3 aja. Itu semua sepakat kata ajrun karim itu surga. Jadi orang infak sedekah itu jaminannya surga. Surga. Ya. Walaupun itu uang nemu, kebacut nemu 100 petot sih sampai. Duit petot dilebok 60 terus ya Allah minta surga. Jadi mereka kalau minta duit gak nemu. Jadi apapun infak sedekah itu Allah jaminkan wal jannah arduha samawati wal ardh. Disiapkan surga itu semua saling dan mulia. Oleh karena itu maka sudahkah kita infak sedekah seperti yang diajarkan Rasul dari Quran yang menyampaikan, ya? Dan jangan pernah takut infak sedekah akan membuat orang menjadi miskin. Orang infak sedekah tambah kaya. Contohnya Pak Usman. Saya kenal tapi tidak pernah ketemu. Tahu Pak Usman? Usman bin Affan. Itu kalau infak sedekah, masya Allah, luar biasa ya. Gak tambah miskin loh. Sampai beliau wafat itu uangnya masih ada di Bank Saudi, ya, dan untuk kemaslahatan. Gak ada orang infak sedekah melarang itu. Saya belum pernah nonton TV atau dengar radio penyiarnya bilang begini, ada nggak? Saudara, hari ini fulan menjadi penghuni kolong jembatan karena rajin sedekah. Oh bukan. Mari kita ikuti kita saudaranya. Ada? Gak ada. Atau fulan sudah menjadi penghuni emper-emper toko karena rajin infak. Ada? Gak ada. Orang infak sedekah tambah kaya. Makanya jangan takut infak sedekah, tapi juga jangan ngawur tadi. Ya kalau semua diserahkan itu mendolimi diri. Lo boleh dapat rezeki serahkan semua, semakin banyak di YouTube fisabilillah, secukupnya kita, itu namanya zuhud. Zuhud contohnya, contoh. Setiap jamaah ini sekarang yang hadir ini dikasih Allah rezeki masing-masing 1 M. Amin. Dapat 1 M nih. 1 M mikir dia. Ayo boleh 1 M. Tak tukar Alphard. Itu Alphard ini 1 M beli Alphard ini ya. Yang beli Alphard terus dia mikir nanti menggo ini nanti mau main Pak Joko haluannya kurang dodos garasi masih maju terus kasih itu terus tuku di bawahnya di beli 800 susuknya 200 ya 200 nya fisabilillah. Nah ini mulai mikir lagi ya kapan adi cukup ini sih untuk masih lebih obo artis matus susuknya 400 fisabilillah. Wah gak usah Innova yang cukup akhirnya Innova nih. Nah yang 600 fisabilillah mikir lagi deh sekarang pemula Avanza
700 bisa billah. Nah ini mulai zuhud ini namanya. Gak perlu ini lah. Aila lagi ya. Is 200 susu 800. Terakhir Siagra. Apa? Siagra 100 bisa billah. Terakhir ini, ya mau naik cherry 85 ya. Sing sangat saya bisa billah. Akhirnya ganti cherry dia. Ya, cherry yang 85. Bencore mogok terus dia logo bilang tengok itu nggak sudut, itu bukan sudut, itu sudut. Artinya apa? Dalam infak sedekah yang diajarkan oleh di surat Al-Furqan itu adalah jadilah yang moderat. Artinya tidak berlebihan, namun juga tidak kikir atau pedih, tapi yang tengah-tengah. Itu yang Allah inginkan. Jadi apakah kita sudah seperti itu sudah? Menjadi kita seperti Rasul kan? Itu menentukan apa yang sedekah. Setelah itu turun ke puasa. Apakah puasa kita sudah seperti puasa Rasul? Dan puasa yang diajarkan Rasulullah cuma 7 macam. 7 macam. Ramadan, terus Syawal, Wamin Sitayo, puasa 6 hari. Boleh urut, boleh lompat-lompat, pokoknya 6 hari. Habis puasa Syawal, puasa Arafah, Zulhijjah. Habis puasa Arafah, masuk tahun baru, puasa Asyura, Muharram. Setelah itu yang diajarkan Rasul puasa Mamin Yaumi Isnain wa Khamsi, puasa Senin dan Kamis. Satunya lagi Mamin Saumi Akhi Daud, Yaumil Witr, Yaumi Saum, puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Yang terakhir yang ketujuh Ayamul Bid. Apa Ayamul Bid? Banyak orang tahu. Ayamul Bid itu artinya 3 hari, puasa putih 3 hari. Kenapa Allah katakan putih? Maksudnya memutihkan hati. Puasa putih 3 hari. Jangan dibahasakan Jawa. Luar Surabaya 3 bahasa Jawa. Puasa putih, puasa putih terus. Terus koncone takon, ya apa? Iku Mas, mangan suka putih kok gimana putih? Apa yang biasa? Mulai gitu loh, sekarang sesuai. Berarti kalian gak tahu. Ndok, putih Mas, kuningnya ojo lek. Kalian tahu, kukusan. Lo berarti kalian ngambil susu, gak apa-apa sih tinggal coklat atau stroberi. Berarti sih lu leci, putih, kalian ngambil jus. Nah, kalau kita seperti itu, gimana bisa mendapatkan itu? Apakah sudah kita dicontoh bahwa diajarkan Rasul? Ini momentum yang penting. Apakah kita sudah seperti Rasul Muhammad SAW? Ya, dalam puasa orang mana sih aneh-aneh? Puasa 3 hari tidak makan, tidak minum, masuk kamar, jempolnya tancap benang. Iya, nanti ditarik si goyang uji urin. Aneh, jangan aneh-aneh. Apa yang diajarkan Rasul Muhammad SAW? Itu yang menjamin. Kenapa ini bisa diuraikan semua? Karena itu berhubungan untuk bisa mendapatkan rahmat dalam bulan Allah. Itu kuncinya dari semua. Maka apa yang kita lakukan semua ini sudahkah seperti Rasulullah? Sudahkah mencontoh? Termasuk umroh atau haji. Saya bilang berapa kali? Ada mungkin 7-9 kali. Dan suami istri kalau umroh bersama saya gratis. Mau nggak? Lu dia gratis, saya sebenarnya nggak. Setiap kali saya nganter jamaah umroh itu ada saja apa? Ketangkep ashar, dimarahi. Mesti Indonesia, tak tahu kan? Dari mana? Lain sama Indonesia, cocok. Mana nih? Sing utile dibuka dan nong apa tuh? Seperti ini ya, ashar. Orang mana yang suruh paling di osrok bulan. Ada lagi yang tawaf, bapaknya diputer muter. Gak usah yang aneh-aneh, yang diajarkan Rasul. Bahkan saya punya satu jamaah. Diberitahu saja mana Ustaz, Pak Fulan kalau tawaf mesti bawa BBB. Musuh, iya, terus simpen kopernya. Besok balik lagi yang baru. Saya amati, bener ternyata. Saya negur kayak depan umum. Pas berdua malam-malam saya tanya, buat apa? Dia ngomong, loh ini Ustaz, gara-gara saya tawaf ini, warung bebek saya mesti lari. Ini bukan pada Allahnya, tapi pada bebek yang tawaf. Terus saya sampaikan surat 448. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Boleh dibaca 448. Surat 4
ayat 48. Jadi sampai-sampai saya sampaikan ini, tapi gak di depan umum, sendiri. Ya. Ketemu Anissa, Pak apa? Innallaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, saya sampaikan itu kaget dia. Ayo sini mana bulunya? Serahkan saya. Nanti tidak keterima kalau imam. Oke, diserahkan. Nah, pas mau pulang, dia masih nyimpan satu. Ada yang mau nangis, dia mau Ustaz, seorang satu. Kosong. Iya. Saya nggak percaya, saya deketin. Sampai pengen umrohnya makbulah, bangun toko balap, diterima. Kalau diterima, mana ulun? Ustaz kok ngerti? Ya ngerti ya. Akhirnya diserahkan saya. Nah, saya sadarkan tuh biasa buat seperti itu kalau nggak suka, paling benci. Kira-kira 9 bulan kemudian, pas saya ada amanah ceramah, masuk maghrib, saya parkir, ada nasi bebek, saya makan di sana. Setelah saya makan mau bayar, kata kasirnya nggak usah bayar. Sampai bayar saya. Pokoknya nggak boleh. Siapa yang harus ngomong? Saya harus tahu. Orang masih nggak boleh. Jangan begitu, dosa sampai tak itu. Nggak boleh sampai punya. Mana yang punya? Lu datang ke sini, gue tawaf. Terus kita perlukan, dia bilang, bener Ustaz, semenjak saya nggak pasang ini, malah berkah. Nah itu kan, Allah lebih besar, lebih dahsyat. Dengan sholat kita saja itu sudah dahsyat rezeki yang memberikan. Nggak usah ulu sama berdiri ganti masang. Saya juga tawaf, nggak usah. Jadi kalau kita totalitas, sholat kita totalitas, rezeki Allah totalitas juga. Buka surat 20 ayat 132. Wa'mu ahlaka bisolat wastaqbil alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Ini diajari Allah. 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh, jadi mau pengen sholat khusyuk, gak usah kursus, kalau mau main duit, gak usah main bayar. Sholatlah dengan wastaqbil. Wastaqbil itu apa? Sabar. Jadi kalau udah sholat ya sudah sabar gitu. Lah gimana kita mau khusyuk kalau kita sholatnya nggak sabar? Tak termasuk tampil tulikro, khusyuk nggak ada sabarnya. Mulai iblis punya gawe, bisa tanda tangan nih. Iya, tanda ciumnya bisa. Mau takbil sih mikir tanda tangan dan tanda tangan. Karena saya mikir kunci itu tak salah dia. Makanya yang sabar, totalitas lepaskan. Nanti belum lagi yang mulai dulu-dulu, waduh memang itu totalitas. Kalau sudah sabar itu berarti lepas semuanya. Berapa menit sih kita sholat itu? Rata-rata berapa menit? 5, 10 kali lagi mau cina atena oke 10 menit itu dibaca cuma ina atena kalau saya 2 lasar 10 menit. Rata-rata 5 menit. Nah, sholat fardu ada berapa? 5 kali 5 berapa? 20 menit. Satu hari kita dikasih Allah berapa menit? 24 kali 10, 1440. Cepetus tak benar nikah gitu. 1440 menit. Dipotong 20 menit susu ya gitu. Banyak 1440. Nah, masih banyak susunya. Masa 1415 menit itu kurang? Coba bisa sama orang dibalik misalnya. Hambaku, aku kasih kamu 1440 menit. Yang 1415 kamu sholat, yang 20 menit istirahat, nyanyi tuh. Masa segitu aja gak mau sabar, yang hanya 5 menit. Udah, kalau kita bisa seperti itu, khusyuk kata Allah. Khusyuk. Kalau kita sabar pendirikannya, melepaskan semua urusan dunia dulu, itu baru khusyuk. Dan kalau itu bisa kita lakukan, apa jadi Allah? Nahnu narzuqu, tak limpahkan rezeki. Istri bagi suami rezeki, suami bagi istri rezeki, anak-anak bagi suami istri rezeki, orang tua bagi anak-anak rezeki, rumah
kendaraan, ilmu, semua itu Allah gak mencukupkan hanya dengan sholat. Gak perlu aneh-aneh, gak perlu bawa tawaf, air yang sebelum, gak perlu. Gak ada yang sakti. Rasulullah juga gak sakti. Rasulullah itu dilempar batu, bocor, gak sakti. Ya. Orang saiki aneh-aneh, di gak tempat, dicocok brodel, gak sampai aneh. Gak ada kesaktian. Yang ada satu totalitas berserah kepada Allah. Justru itu yang terlindungi dengan hak. Nah, oleh karena itu maka sudah kita seperti Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau kita bisa seperti itu, terus sahabat nanya, ya Rasul, ma'akul dalam mata dalam mafullahu. Kalau begitu tunjukkan kami kunci mendapat rahmat dan ampunan dosa supaya bisa masuk surga. Nanti soal kafir kan tergantung apa kita tadi. Sudah seperti atau tidak? Maka saat itulah turun surat 3 Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baca. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, jadi ternyata kalau pengen dapat kunci surga, dapat rahmatnya Allah, dapat cintanya Allah, dan dosa-dosa senantiasa diampuni, gak ada lain. Rasul suruh ngomong, fattabi'uni, ikuti aku, contoh aku. Jadi siapa mencontoh Rasul, itu sudah. Jaminannya apa? Yuhibbukumullah, dirahmati Allah, dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa diampuni. Ini kunci masuk surga. Ya. Maka ternyata urgensi meneladani Rasul disebutkan Allah di surat 33 tadi ayat 21, bahwa suri teladan terbaik bagi Rasulullah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani akhirat. Kemudian yang kedua Allah letakkan di surat 3 ayat 31 bahwasanya siapa yang mengikuti Rasulullah, ittiba, mencontoh beliau, maka dia dirahmati Allah, dicintai Allah, dan dosa-dosanya diampuni. Nah, masih kurang puaskah kita harus mencontoh Rasul? Masih belum cukupkah? Masih belum? Oke. Kalau masih belum, buka sekarang kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Bagus sampai nggak kafir. Ini kan mantan. Ayo ketik Google ya, ketik kitab Ulangan. Ulangan pasal 18 ayat 18. Biar tahu. Ini jenengan saya bawa ke Taurat. Saya bawa ke Taurat. Rasulullah belum lahir. Ini masa Nabi Musa. Allah sudah ngomong soal Rasulullah. Makanya kenapa urgensi kita berada di dunia. Ketemu, bacain Pak. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nih, Allah ngomong sama Nabi Musa. Musa, Nabi besok penutup. Tidak lagi aku ambil dari Bani Israel, tapi aku ambil dari saudaramu sendiri, Bani Ismail. Karena Nabi Musa alaihissalam, kalau ditarik nazar ke atas, ketemu Ishak alaihissalam. Rasulullah Muhammad SAW, kalau ditarik nazar ke atas, ketemu Ismail alaihissalam. Ismail dan Ishak ini namanya siapa? Nah, ini mana saudaraku sendiri. Karena bapaknya satu. Ibrahim menurut Quran, Abram menurut Taurat, Abraham menurut Injil, Boim jarang Betawi. Nah, iya Boim itu Abraham. Tanya Nabi tadi, kenapa kok jangan Boim? Loh, itu kan Nabi yang berkoyak bahwa tadi itu Abraham Boim. Nah, maka Abraham ini satu bapak, anaknya dua. Ini maknanya aku ambil dari saudara sendiri. Kemudian Allah mengatakan apa? Sepertimu Musa. Jadi itu kalimatnya. Apa makna sepertimu Musa? Arti seperti Musa itu berarti sama dengan Nabi Musa. Di mana kesamaannya? Sama-sama dua nabi ini bertemu dengan Allah. Sirah Yahudi, sirah Nasrani, sirah Muslim dan sejarah umum gak bisa dipungkiri.
Nabi yang bisa berdialog dan ketemu Allah cuma dua, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Nabi Adam sekalipun diciptakan di Firdaus, dia tidak pernah bertemu Allah. Beliau mendengar suara Allah. Nabi Nuh mendengar suara Allah. Nabi Isa yang ketemu cuma dua, Nabi Musa di Al-Baqarah ayat 51-56 ditunjukkan bahwa ditemui Allah di gunung Kami. Oh sih, tapi kan sudah nama sabar. Kami disebut malam. Ya, ditemui di sana. Sedangkan Rasul Muhammad SAW ditemui di Sidratul Muntaha, ada di surat 53 mulai ayat 13-18. Wa abzahum Sidratul Muntaha. Jadi ini makna sama seperti ini. Artinya sama-sama bertemu Rasul, bertemu Allah. Kemudian mengatakan Allah tadi, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya, dan dia akan mengatakan semua yang aku letakkan kepadanya. Bukakan Quran saya surat 53 ayat 3 dan ayat 4. Kalimat Allah pada Nabi Musa diulang kembali di Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, jadi Rasul itu yang disampaikan itu gak ada yang ngarang. Iya. Gak ada yang ngarang. Semua yang dikatakan pada Nabi Musa, Nabiku besok itu aku letakkan firmanku di lisannya, di mulutnya, sehingga apa yang dia katakan itu semua perintah dariku. Gak ada yang ngarang terbuat sendiri. Lu itu saja Rasulullah masih dituduh membuat Quran. Dituduh membuat Quran. Bayangin. Dan ditantangkan sama Allah. Ditantang. Nah, di masa Nabi Musa disampaikan tentang beliau, dan tugas beliau menjelaskan semua manusia. Di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ada Yesaya. Ketik, tidak punya lagi sampai mana ya? Biar tahu siapa Rasul kita. Yesaya pasal 29 ayat 12. Jadi belum beliau lahir sudah dimasukkan Allah. Ketik. Dan apabila kitabku aku berikan Tuhan. Yesaya pasal 29 ayat 12 ya. Pakai pasal ya, karena masih sepupu dengan KUHP. Betul? Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi Nabi berikutnya itu nggak bisa baca tulis, dan seluruh dunia itu tahu yang nggak bisa baca tulis cuma satu orang. Siapa? Rasulullah. Maka Nabi yang ummi yang nggak bisa baca tulis hanya Rasulullah. Itu aja nggak bisa baca tulis. Rasul dibuat tahu aja dituduh membuat Quran. Bayangkan kalau Rasul itu pujangga, tambah lebih parah kan gitu. Dan ini mereka dituduh, dan tuduhan ini ditantang Allah. Bukakan saya Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina. Kemudian faktu bi suratin min misli wa suhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Baca. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Tuh, sampai ditantang sama Allah. Jadi kalau kamu bilang Muhammad itu buat Quran apa kata Allah? Suali aku, ajak teman-teman penolongmu. Buat apa? Bi suratin min misli min dunillah. Buat kamu sama-sama tanpa aku. Buat seperti itu. Gak ada yang bisa. Di masa itu ada seorang pemuda bernama Musailemah Al-Kadam. Dia bilang, aku bisa kayak Muhammad. Gak berani ngomong depan Rasul, bukan depan sahabat. Aku bisa kayak Muhammad. Nanti aku buatkan surat. 2 hari yang datang, aku buatkan seperti Muhammad. Bener dia ngilang 2 hari. Balik dia. Karena Quran itu ada surat An-Naml, surat Semut, ada An-Nahl, surat Lebah, ada Al-Ankabut, surat laba-laba, ada Al-Fil, surat gajah. Dia juga buat surat kodok, surat Dzulkarnain. Dan
yau min nintin kama yarati min satu rintin. Keren kan? Rotin. Dia maksudnya niru. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Maksudnya niru seperti itu. Keren kan? Dia rotin. Tahu artinya? Nih. Duhai kodok, anak dua kodok, atasmu di air, bawahmu di tanah. Melompatlah kamu, kemana mau melompat? Laupon gede. Kamu artinya cuma bagus tentang bahasa. Tapi coba Alvin, ayo bacakan surat 105. Coba artinya Alvin. Tidakkah kalian perhatikan mereka tipu daya? Maka coba. Alam tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir wa arsala. Coba terjemahnya dibacakan. Lihat maknanya. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Ya. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan. Tuh, keren kan maknanya? Iya. Jadi tipu daya mereka mau menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Lalu Allah balasnya pakai burung. Berbondong-bondong. Cuman melepaskan kerikil. Tahu toiron ababil, burung ababil seberapa? Satu itu. Tahu doro, merpati. Lah berarti cekernya besar atau kecil? Kecil. Berarti kerikilnya kecil atau besar? Kecil. Boleh nggak sampai ini geblak. Geblak apa ya? Cilik gitu. Artinya makna ayat itu luar biasa. Kekuasaan itu bilangnya kecil, jatuh. Dan mereka bergelimpangan bagian dedaunan dimakan. Keren kan? Timbang mau. Ya difga'u bintu difga'i mintin. Kamu yarat itu setelah mintin. Apa artinya? Duhai kodok, anak dua kodok. Atasmu di air, bawahmu di tanah. Melompatlah kemana kamu melompat? Apa kodok? Itu cuma mencolokan dok. Jangan kamu ditantang sama Allah. Nah, tantangan ini itu Allah tantang untuk seluruh dunia juga. Artinya mereka juga menantangkan. Gimana Allah kalau kita ngomongkan dunia ditantang sama Allah? Buka surat 11 ayat 13. Am yaqulu naftara qul fa'tu bisan minni. Ditantang sama Allah. Man istata'u min dunillahi kuntum shadiqin. Ditantang sama Allah. 11-13. Ini kalau dunia. Kalau ini perorangan, ini tantangan dunia. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Oh, jadi kalau seluruh dunia mau profesor kayak mau bujang yang punya dikumpulkan dunia 10 surat ketemu. Tapi kalau individu 1 surat. Gak ada yang bisa. Makanya kenapa tadi inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, itu kan Quran dari bahasa Arab. Gak ada yang bisa mentaati. Ketika dikasih kitab pertama bahasa Ibrani, Taurat diganti sama Yahudi Talmud. Dikasih lagi bahasa Ibrani Injil sama Allah diganti Bible. Dan dirubah-rubah sih. Ya. Siapa yang rubah? Arek Dino ya. Oh itu Pak Roti Paulus. Jadi gak ada bukti. Jadi gini baru semua. Nah perubahan-perubahan seperti ini ditujukan Allah. Dan tugas Rasulullah tadi ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, kalimatnya apa tadi? Dia akan mengatakan semua yang bertanya kepada dan semua firmanku ada di lisan. Betul? Nah, mana kita buktikan? Ayo buka surat 16 ayat 4. Bibainati wal tubu wa anzalna alaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Tuh, berarti Rasulullah itu tidak menguasai Quran, menguasai Zabur, Taurat. Karena apa? Semua firman Allah diletakkan di lisan beliau. Dan ini sudah Allah katakan di masa Nabi Musa. Belum juga lahir Rasulullah. Maka tugas Rasulullah adalah litubayyina linnas. Tugas Muhammad menjelaskan kepada semua manusia semua kitab yang sudah aku turunkan.
Nah, jadi tuduhan mereka mengatakan Al-Quran itu buatan Rasulullah, dia kopas-kopas, bukan kopas. Tapi peristiwa-peristiwa yang mereka rubah-rubah, mereka ini ganti, diluruskan kembali sama Allah bilang Al-Quran gitu. Diluruskan kembali oleh Allah dan dibuatkan dalam bahasa Arab. Akhirnya nggak ada yang nggak bisa dilatih, ya. Dikasih bahasa ini diganti, dikasih bahasa mereka diganti Yunani, diganti Latin, jadi ke Eropa dan lain sebagainya. Dan ini terjadi. Jadi Rasul bukan kopas, tapi ini ketetapan Allah. Makanya Rasulullah Muhammad SAW ini sosok yang benar-benar menguasai semua kitab, tapi buta huruf gitu. Dan kalimat buta huruf kepada Nabi Isa waktu itu diulang Allah. Saat itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, tapi lupa Jibril belum berubah bentuk. Buka surat 96. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalimat bacalah ini, terus Rasul menjawab apa? Dan hadis Rasul, aku tidak bisa membaca karena beliau buta huruf. Jadi peristiwa yang disampaikan oleh Yesaya diulang oleh Quran di surat 96. Nah, saat itulah malaikat Jibril menemui Rasulullah di gua mana? Selarong. Oh, gua Hira. Itu pindahan Nusantara di sana. Nah, di gua Hira masih bentuk malaikat. Jadi betapa luar biasa besarnya bentang sayapnya aja sealam semesta ini. Terus ngomong, Muhammad, ini dari Allah di Iqra. Siapa yang takut cuma? Sebegitu besarnya. Ya lari Rasulullah. Lari, turun lari, benar-benar lari. Kemana Rasulullah? Pulang. Menemui siapa? Nah itu loh. Jadi kalau ada masalah dia jadi Rasul. Kalau ada masalah pulang ke rumah temui. Nah, arah saya enggak. Waktu buka botol. Nah terus, kalau jomblo Pak? Ya kalau jomblo nanti taruh sama saya. Mana nggak sih dong? Banyak itu, seperti itu. Jadi kalau ada masalah itu temui istri atau temui keluarga, diskusi di sana. Dia jadi Rasulullah. Jangan keluar terus buka botol minum. Temannya tanya lagi, opo, tukaran. Terus temannya jawab, oh biasa mas, itu bumbu rumah tangga. Pertengkaran suami istri dibilang bumbu rumah tangga. Ini akidah syaiton. Akidah apa? Syaiton. Caranya bumi putih. Masakan tuh enak pakai bumbu, dia enak pakai bumbu. Enak pakai bumbu. Nah, lu tukaran terus kan bujur. Lah akidah syaiton ini. Nah, maka Rasul pulang ke rumah itu menemui istrinya, pasti dikejar sama Jibril. Baru sadar Jibril saat di depan pintu rumah Rasul baru dia berubah menjadi manusia. Sebab kalau nggak bisa menemui ya, berubah jadi manusia, buka pintu. Khadijah jadi ingat kepada apa yang disampaikan pamannya Waraqah, dan pamannya jangan lupa ahli Taurat, jago dan Quran. Paman Khadijah. Dan sudah ngomong sebelumnya, kayaknya suami ini yang disebutkan di kitab-kitab terdahulu. Tanda kenubuan Nabi-nya ada. Maka Khadijah ingat itu semua dan nanti akan datang Jamus yang mendatanginya untuk mengatakan, untuk membaca ini. Tadi seperti yang dikatakan Rasul juga sama. Khadijah pengen ngecek bener nggak yang datang ini Jibril. Caranya ngecek di mana? Rasulullah dipeluk. Saat Rasul dipeluk, Jibril mulai sedikit tersinggung. Gak yakin lagi, Rasul di pangku, belum di pangku. Semakin terpukul, kurang yakin Khadijah, dibuka hijab Khadijah. Pas mau buka begini, Jibril langsung balik kanan. Yakinlah Khadijah, ini malaikat. Sebab itu malaikat dibuka tangan ini. Ini ayu. Malaikat dengan aurat bro. Bukan disini kita Rasul mengajarkan kita dengan cara-caranya dan masalah dan sebagainya. Kita contoh. Dan siapa yang mencontoh Rasul kepada Rasul, yukdibu wa yaghfir lakum dzunubkum. Dia dirahmati Allah. Bisa jadi kapan lagi kita mencontoh? Bahkan beliau pernah nih, baju beliau itu presiden, khalifah. Bajunya tuh apa kalau bahasa sekarang? Isian ya. Bukan cuma isian, ada suara banyak. Sebagai pemimpin. Khadijah masih Aisyah, waktu di masa Aisyah, kalau dia sudah wafat, masih menyimpan ada 800 dinar. Maka diserahkan kepada suaminya. Ya Rasulullah kekasihku, bilang kau baju. Ya,
dikasih 80. Apa yang terjadi? Baru jalan, belum sampai tempatnya, ada pengemis, satu keluarga ngemis, pakainya cuma gagal-gagal, lintas. Rasul lihat seperti itu, dibagi sama Rasul 400 dinar. Rasul pegang 400, jalan lagi nih Rasul, ketemu lagi, belum makan berhari-hari, dibagi lagi sama Rasul 200. Rasul 200. Ini ada di Sahih Bukhari Muslim, perayaan Salatul Maghrib. Sampai di pintu gerbang pasar Madinah ada lagi yang minta-minta, dikasihkan semua. Rasul senyum pulang. Kondisinya Aisyah nanya, yang dikasih Rasulullah sudah bajunya. Jawab Rasul, dibutuhkan yang lain. Oh ya sudah. Kira-kira nak wae dhewe. Ngomong naik bojo ya. Dia tak bojo kayak lakukan. Terus bandal itu tak mau. Terus tangan mau. Sampai ada bojo. Ayo turun di sini masih lakukan. Bagaimana totalitas kekuasaan ini? Gak ada hal yang mudah. Apabila kita mampu seperti itu. Dan Rasulullah Muhammad SAW dipukul sampai berdarah, gak pernah balas. Tapi jangan di medan perang. Di medan perang beliau untuk agama. Di luar Rasul dihina, gak pernah balas. Rasulullah pernah jalan dari Mekah ke Taif 126 mil. Itu kalau kilometer hampir 200 mil. Nah, bayangin, jalan kaki itu, jalan kaki. Kita jalan kaki 200 km sampai tempat paling enak sebelujur mobil segadil. Nah ini Rasulullah jalan kaki sampai di sana, apa yang beliau dapati? Lemparan batu ya. Sampai bocor, berdarah, dan malaikat tahu seperti ini. Ya Muhammad, hal antum al-dhalim, fahadha lebih aman. Rasul, kamu sudah didolimi, boleh saya balas mereka? Rasul nanya, mana berapa? Kau balas dengan apa? Hal ini Uhud, tak lempar ke Jabal Uhud. Apa kata Rasul? Jangan coba ya. Malah didoakan, Allahumma dibikom, didoakan. Coba ada Erika, ditawari malaikat, paling gaib ya. Gue didolimi, malaikat kamu didolimi. Terus malaikat kamu tak balas tak? Pakai apa? Tak lempar Jabal Uhud. Loh, ibu lo Semeru dari kamu. Semua masih salah, biasa. Begitu lembutnya beliau. Coba buka surat Ali Imran 199. Fa bima rahmatin minnal lintalahu wal qadara min hawli fa'fu anhu wastaghfir lahu wasafil amri. Ini Rasulullah. Surat 3 159. Luar biasa sosok satu ini ya. Makanya kenapa kita diminta meneladani. Ketemu lagi. Ayo. 59. Ali Imran. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Tuh Rasulullah lemah lembut, gak pernah ya diolok-olok juga ada. Lo kita diolok konco, balasnya temen. Misalnya awal lu kucing, kita temen, kok kucing garong, lu udah kalau ibu ya. Pokoknya nama pedus dibas. Kapan kita seperti Rasulullah? Benar-benar mencontoh beliau. Diolok karena lo kita diolok teman-teman balas sih. Banyak nama kucing, kok kucing garong teman-teman. Kayak pedus dibas. Kapan? Maka Rasulullah SAW ini satu sosok yang memang terbaik untuk kita contoh. Bahkan Allah memujinya dengan begitu lemah lembutnya beliau. Kalau beliau kasar nggak ada yang masuk Islam juga. Jadi orang berbondong-bondong masuk Islam itu justru karena kelembutan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika beliau diberikan kemenangan Allah dalam Fathu Makkah di Quran di surat 110, Ida ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid dinillahi afwaja. Ya, berbondong-bondong orang masuk Islam. Itu karena apa? Pidato Rasulullah itu beda. Coba kalau misalnya nabinya yang waktu itu arek bonek misalnya. Bukan Rasulullah
Salah bin Abdillah, arek bonek Surabaya kok sing pilih. Pidato nih apa? Ini paling waktu naik panggung. Siapa yang sing idolnya? Siapa yang nyontek aku? Ini pidatonya wa'antum mutafarraqah. Kalian bebas berbeda. Tidak ada yang dijadikan budak. Luar biasa enggak? Ini yang memberitakan hati mereka. Luar biasa. Ingin letak idol gak balas ketika menang. Ya? Saat aku letakkan plasenta anak onta yang terbaik waktu diletakkan, gak ada balasan. Dipukul, dicekram, enggak balas. Mestinya lagi waktu begitu menang. Begitu menang sih. Siapa yang sing idolnya? Ayo maju kan? Itu arek bonek yang datang. Luar biasa. Lemah lembut beliau. Masya Allah. Maka saya tak bisa mencontoh Rasul. Ya. Nah, cuman kadang ini, jangan dipelintir ya, jangan dipelintir. Ini didatangi suami, minta nikah lagi. Kira-kira kalau suaminya nikah lagi boleh nggak? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Ada yang sambung? Suami kadang bilang begini, saya mau nikah lagi. Ngapain mas? Sunnah Rasul. Paling benci saya kalau nikah lagi alasan sunnah Rasul. Kalau ada suami yang pamit seperti itu caranya begini. Nih, tak ajari mas sunnah Rasul. Minum itu tangan. Minum berdiri atau duduk? Minum bilang apa? Setelah minum bilang itu sunnah mas. Masuk kamar mandi kaki, keluar kaki, pakai baju lengan. Kalau lepas lengan, itu sunnah mas. Bono. Kalau dia kasih situ. Jangan alasan nikah dibuat sunnah Rasul. Apalagi kalau saya nikahnya banyak dan harus bisa adil. Jadi menikah banyak itu boleh sama Allah dalam An-Nisa, tapi harus bisa berlaku adil. Wala in taqdiru fa anta khairu wahidah. Kalau kamu nggak bisa adil lebih baik satu. Ada ini A, B, C, D, 4. Bukan restoran kan? Sama ini, semua sama. Nah, hari ini datang ke sini di restoran ini, mana curi juga? Enak ya, turunin gini, restorannya. Wah ini belebes ini suami. Karena uang suami adalah uang istri uangnya sendiri katanya. Uang suami uang istri uangnya istri. Makanya hati-hati loh para suami kalau butuh uang istri harus tegas. Dan itu juga gitu kalau misalnya ada suami yang dedek ini ada bagus ini, saya pakai dulu aja. Istri harus tegas, nanya, mas ini status siapa? Aku suka orang sampai ngutang dulu. Harus tegas. Karena uang suami, uang istri uangnya istri. Ditanyakan, mas ini status siapa mas? Aku suka orang ini, aku suka orang sampai ngutang dulu. Biasa suami gengsi kan, dia bilang utang. Nah, kalau suami bilang utang, anak-anak panggil, kebun, gitu, bapak mau utang. Ada orang 282, ada saksi. Sudah. Maka bagaimana kita tidak mengimplementasi kehidupan kita? Itu yang lebih penting. Bukan pada bagaimana kita. Jangan dididik nikah, sunnah. Terus apalagi orang ngomong Senin malam Jumat, sunnah Rasul, ganti wedi. Jangan pernah dolim banget itu. Masa Senin malam tulis malam Jumat, sunnah Rasul. Ini yo tulis malam Jumat. Tapi malaikat jangan buat fitnah yang aneh-aneh. Nah saudara-saudara, maka berhubungan itu harus Senin malam Kamis gitu. Kapan aja, silakan. Ya. Nggak ada Senin malam Kamis gitu. Mau hari raya juga nggak boleh, nggak ada. Silakan, ya. Dan silakan berhubungan, ya. Campurlah ladangmu dengan campur yang baik. Ya. Nah, saudara, maka kalau kita mampu dan dinamik kehidupan yang contoh seperti beliau, masya Allah, indah kok, semua seperti beliau. Cara bertegur sapa, ya. Apalagi kalau jadi pimpinan nih, berarti yang pimpinan nih, ini kata Rasul. Kulukum ro'in, wa mas'ulun an ro'iyati, fal imam ro'in, wa mas'ulun an ro'iyati. Setiap kalian pemimpin, maka kalian akan diminta pertanggungjawaban. Dan setiap pemimpin bertanggung jawab. Rasulullah, kalau sahabat datang terlambat tidak datang terlambat. Janji tepat waktu ternyata terlambat. Apa kata Rasul?
Gini, alhamdulillah ya Allah, kau masih lindungi sama ini. Kelak, besok kelak mana? Alhamdulillah masih bisa dia datang. Ngono pimpinan yang baik. Jadi pimpinan yang baik itu anak gua datang terlambat. Alhamdulillah, saya bisa tak hari ini. Sesuatu telat mana? Alhamdulillah, untuk gak kecepatan kemacetan. Sesuatu kau telat mana? Alhamdulillah, sesuatu nonton. Sesuatu telat mana celur? Karena mau boleh. Jadi tidak marahnya dulu. Nah, kalau barang batangan di situ kamu mau berhenti nonton. Teman-teman yang baik, tidak marah, sudah langsung marah, tidak ada amarahnya, lemah lembut banget gitu. Ya. Sampai kepada istrinya itu juga lemah lembut. Dan rumah tangga juga lemah lembut. Bayangin aja dia, manggil istrinya tuh, ya Humairah, yang pipinya ke merah-merah. Lu tau gue sayang lu bujur ini. Bisa pentok bahkan sama celok lenteng dan tambah hilang tambah cilik sampai mau nang kasur balik nang sumur udah nang lenteng gak tahu dia dan kisah-kisah seperti ini yang bikin buat rumah tangga pertentangan. Untuk panggilan saya pret, gak ada Rasul manggil saya yang baik ini kalau pakai panggilan yang baik gitu. Jangan manggil orang seenaknya. Ini ada contoh lagi nih, panggilan dengan panggilan yang baik. Itu ada di surat 49 ayat 12. Jadi nggak boleh memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, yang baik. Nih, ada kebetulan dulu. Saya dulu itu 5 orang, satu grup. Saya sebut A, B, C, D, E. A ini Muslim, sudah nikah. B Muslim, sudah nikah. C Muslim, sudah nikah. D belum nikah, Muslim. Yang E ini kafir, ya. Dan nikah waktu itu. Ini kisah ngomong ini dia. Nah, satu grup saya main gitar, ya. Saya gitar, kadang gantian perkusi atau viol, yang lain juga gantian musiknya. Kita buat grup. Nah, A, B, C ini kan yang sudah nikahin tadi. Setiap kali kita latihan pasti tanya-tanya. Dimasak apa bujuk? A tanya B, Pramu. B nanya ke A, dimasak apa? Soto. Ketika nanya C, dimasak apa? Kangkung. Latihan lagi, nanya lagi, masa apa yang mau? Pecel. Masa apa? Tiki mau jalan baik. Kamu kangkung. Ambil di tangan kok kangkung terus. Kita curiga. Serius tak masuk ambil di tangan. Sing ini tewel ini di kangkung. Nah suatu saat saya buat usul, ayo latihan ngomongin dia. Gak mau aku tak berdua dulu kangkung enggak. Akhirnya kita latihan di sana. Kan saya yang paling dablek waktu itu. Nah pas latihan, pas aku bulu pipis. Woi, saya nggak pengen pipis. Cuma tujuannya supaya bisa masuk dan apa? Supaya saya mau buka tudung saji. Pas tak buka, kamu tuh pernah. Terus saya keluar saya datang ini. Gak percaya, aku yang melok pipis jadi. Cuma buka kamu tuh pernah. Berarti bener ada cakap di bahasa kamu. Nah sejak itu dia disebut kita kalau kepada dia pada kamu dulu tuh kok ngomong. Kamu gak boleh gitu. Nah kejadian ini terus setelah itu kira-kira dalam beberapa bulan ini telepon tuh masih begini nih, masih yang dan tidak semua orang punya telepon ini. Jadi mau telepon tuh harus ke Jembatan Merah, Margo Yoso atau ke Endang Sari. Itu yang terokal-terokal. Yang ada tuh kayak kelurahan itu, rumah-rumah orang-orang tertentu yang boleh. Itu pun masih gitu. Nah, si C ini tadi yang panggilannya kampung ini, itu ke Purwokerto. Dan dia terkunci di WC-nya stasiun. Sampai keretanya ini berangkat. Dia gedor-gedor harus selama dibuka. Ternyata penumpang itu. Nah, akhirnya ngabari yang di Surabaya. Telepon itu melalui telepon di kelurahan. Kelurahan baru menyampaikan bahwa si C ada keterlambatan karena ada unsur terkunci di stasiun ini, baru bisa ada kereta berikutnya besok. Nah, tersebarlah berita ini sehingga kebetulan yang namanya sama dengan C, udah saya sebut namanya, itu kebetulan dari 5 orang. Saya di sini, saya yakin apa tuh terus alah kangkung, kangkung. Jadi jangan sampai itu jadi. Artinya
Dia memberi gelar-gelar yang buruk. Meskipun kita tahu memang dia pangannya kagum begitu. Tapi tidak sampai lewat kagum lewat. Rasul Muhammad SAW nggak pernah memberikan julukan-julukan yang buruk. Ya, berikan juga yang terbaik. Kamu mau menjuluki yang terbaik, ya kasih nama-nama yang baik, nama yang baik. Karena apa? Sebenarnya buat ismukah ada minat doaku. Kata Rasul dalam sabda dalam hadis, nama itu bagian dari doa. Nama itu bagian dari doa. Bahkan coba beri nama kita anak-anak kita itu. Jangan pokok ada di Quran dikasih nama. Kasih nama anak kita yang Qurani. Oh ya, ada yang namanya Jahanam. Bukan? Bukan Jahanam. Tidak berhenti. Maka berikan nama-nama yang Qurani, artinya cari nama yang terbaik. Ya. Berikan nama-nama anak kita yang menjadi bagian dari doa. Ya. Nah, kalau kita mampu dalam kehidupan rumah tangga seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau di rumah, ya, kalau istrinya repot, tidak pernah beliau meminta istrinya berhenti, tapi beliau kerjakan sendiri. Jadi kalau dia istrinya repot, dia kerjakan sendiri. Tidak kayak kita, titik, mana musik, ini benar nasi kan? Rasulullah itu dia repot, ditandang istri. Karena apa? Luar biasa. Dan suami itu berat, suami itu. Sekarang emang nanya, didik anak itu juga siapa? Ibu, istri. Buka surat 31 ayat 13. Dia tahu siapa yang berdoa, dia tahu dia didik anak. Wa iqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Caranya Allah itu dari ayat ini itu Pak Luqman atau Bu Luqman? Pak Luqman. Berarti tugas bidan adalah tugas suami. Suami itu imam bukan dalam rumah tangga. Nah, Rasul bilang apa? Baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Imamnya siapa? Suami. Saya nanya, surga itu digambarkan kemprok atau rapi bersih. Nah, berarti yang imamnya siapa? Suami. Berarti tugas tanggung jawab bersih-bersih rapi rumah adalah ya. Mendidik anak tugas suami. Bersih-bersih rumah tugas suami. Kemudian untuk belanja-belanja tugas suami. Istri itu disimpan baik-baik di rumah. Benar suami. Betul itu. Nah, sekarang saya nanya, halo istri-istri, mau masuk surga ada? Mau. Kan? Mau. Yang mana bujumu ya? Cuma ini dong, mas, wis dipel, wis disapu, rongko insyaallah. Ini was tak catat di mana mau doa karena apa nih? Rasul bersabda, wa atau ajaujaha takulu min aibabin sahabatil jannah. Istri yang sedang membantu tugas suaminya dipersilahkan masuk surga pintu manapun. Tapi nek kadek wis dibalas, wis dibayar, rokok insyaallah. Maka bagaimana kita dalam rumah tangga seperti Rasulullah. Di dalam kita tadi berukhuwah dengan sahabat, dengan ini, dengan anak buah seperti Rasulullah. Maka ketika kita bermuamalah pun seperti Rasulullah. Ini dalam bermuamalah, Rasul gak pernah bohong terhadap kualitas barang. Barang bagus, Rasul bagus, jelek. Dan Rasul gak pernah ngambil keuntungan yang sampai mendolimi. Gitu. Ini berapa harganya? Ya? 50.000. 3.000. Ini kan satu dus isinya berapa? 4.000. Berarti sebenarnya kan nggak 3.000 kan kita? Ya, kalau mau dihitung kan nggak sampai 3.000. 3.000 keuntungan boleh. Tapi kalau yang ditanya ini berapa yang 200.000, ini sama bangun ya. Berarti sudah jolim. Ya. Kalau ini masih 5.000, 10.000 masih oke. Karena untuk belinya mungkin di bandara, di hotel bintang ya 10.000 sampai 20.000. Tapi kalau berapa yang 200.000? Ini salatnya ya, berarti toli. Rasul tidak pernah mengambil keuntungannya sampai ke toli, dan tidak pernah bersumpah palsu terhadap barang dagangan. Ini contoh. Berapa itu? 2 juta. Gak boleh kurang, Mas. 1,5. Terus dia bilang,
ini Pak, kemarin ditawar orang 1,8 nggak saya kasih. Padahal 3 tahun kalau saya nawar belas. Ya bersuara berbeda gitu. Ya sudah paten. Tapi juga kalau apa adanya terlalu apa adanya juga nggak mungkin. Contohnya jual mobil bekas. Berapa? Ini bekas, iya bekas. Dulu itu berapa? Pokoknya ada yang gitu bekas. Gak kamu nih kalau bekasnya cuma jual barang. Kalau kamu gak ada yang mau beli. Artinya apa? Jangan menjual sesuatu itu yang mendolimi gitu aja. Ya. Boleh ambil keuntungan, boleh. Islam tidak membatasi, tapi tidak dolim. Gitu. Ya. Nah, apakah kita juga bermuamalah juga seperti Rasulullah SAW? Ketika kita berdiskusi berdialog apa sudah seperti Rasulullah SAW. Kalau ini bisa kita lakukan semua, fa'insyaallah. Kenapa sih? Karena kunci nanti di padang mahsyar. Nah ini kunci di padang mahsyar. Besok setiap kaum ketika dihadirkan para nabi menjadi saksi, Rasulullah dihadirkan. Pengadilannya Nabi Adam, Rasulullah dihadirkan. Pengadilan kaum Ad, Nabi Hud, Rasul dihadirkan. Pengadilan kaum Samud, Nabi Soleh, Rasul dihadirkan. Pengadilan kaum Madian, Nabi Syuaib, Rasul. Pengadilan kaum Yahudi, Nabi Musa, Rasul. Pengadilan kaum Nasrani dengan Nabi Isa, Rasul dihadirkan. Karena beliau menguasai semua kitab yang tadi Allah katakan. Mana buktinya? Buka surat 4 ayat 41. An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Boleh baca terjemahnya? An-Nisa 41. Asal sekarang jam berapa tadi? Ya? Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Tuh, hati-hati loh. Makanya kenapa kita tahu sebagai Rasulullah? Karena besok pengadilan siap kaum Rasulullah dihadirkan loh. Kalau nanti pengadilan ini laporan amal tidak sesuai dengan kitab-kitab orang terdahulu, Rasul akan bilang tidak sesuai ya Allah. Kalau sampai Rasul tidak sesuai, alamat orang tersebut nyenyek tuh. Mampir ke neraka, masuk neraka. Tapi kalau Islam jaminan hanya mampir. Hanya mampir, tidak tekan, tidak. Bisa fokus, lumayan, tidak diundi. Sudah selesai. Maka bagi kita ini bersyukur. Contoh Rasulullah SAW, karena sampai akhir zaman pun dia memegang peranan penting. Ya, mudah-mudahan kita semua berdoa yang berkah. Amin. Kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah. Amin. Kita mampu meladeni Rasulullah dalam setiap dinamika kehidupan, sehingga amal kita sesuai Quran, sesuai Sunnah. Dijadikan Allah amal kita menjadi amal yang solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Nah, ini sekitar setengah jam ya. Menuju ke adzan asar. Ini saya tawarkan setengah jam, yang mau nambah materi silakan di sini. Santai dulu saya. Atau ada yang mau kita diskusikan? Online. Yang online pun boleh. Ada yang tadi. Kalau yang online silakan nih. Atau kalau mau di chat juga nanti biar dibacakan adminnya. Yang online langsung ini aja bisa, langsung Boleh, pakai audionya langsung bisa. Ya. Kita ada Pak Komanto, ada Pak Edi Purnama, Pak Muhammad Boleh Ani. disebutkan semua Ustaz. Biar kelihatan Ustaz. Ini absen sekalian ya. Iya, kalau mau tanya silakan. Saya tanya dulu Ya, ada. Sambil nunggu ya. Baik. Ini di luar tema nggak apa-apa ya? Udah apa sana di luar sana? Di luar tema nggak apa-apa ya Ya, Ustaz? ya, ya. Semisal nih, Ustaz, kita masih belum suci, masih hadis, kemudian masih najis, kemudian harusnya sholat subuh, tapi kita lupa bersuci. Terus kita sholat subuh baru ingat pas waktu mau sholat zuhur. Oh, iya. Nah, itu gimana Ustaz? Rezeki itu. Boleh Alhamdulillah. atau sholat lagi atau gimana Ustaz? Sholat lagi. Sholat subuh lagi? Iya, kapanpun ingat itu langsung sholat lagi. Gak harus nunggu subuh besoknya. Jadi seingatnya itu langsung
bersuci terus sholat subuh lagi. Ya, misalnya ingatnya jam 9 pagi. Astagfirullah. Aku tadi sholat subuh itu masih zuhur ternyata misalnya, ya. Ya, kan nggak boleh. Karena syarat sahnya sholat ke surat ayat 6. Ya, syarat sahnya sholat. Surat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa ajruna kabain wa in kuntum junuban fatahharu. Baca. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Nah, jadi karena itu junub, jadi kita sholatnya nggak sah. Maka kalau sholatnya latuk balu sholatu ahadikum idza adasa hatta yatawaddo. Ini sabda Rasul. Latuk balu sholatu ahadikum idza tawaddo. Gak akan sah sholatmu selama kamu itu masih dalam keadaan hadas atau itu. Ya, berarti ingatnya jam 9 wudhu lagi langsung. Gak usah subuh. Qobliyah dulu, ambil apa-apa. Boleh, walaupun jam 9. Qobliyah baru subuh. Ya. Terbangun jam 8 pagi. Allah Akbar ya Allah. Sampai terbangun jam 8 terlambat. Qobliyah dulu. Baru ini. Bisa terlambat lagi. Kau bentino mikir mana? Sampai sini aja. Sampai sini aja langsung kita kalau kecapean karena kondisi itu oke. Tapi lah bentino mikir. Iso mesti ngomong video subuh bentino jam 8. Jadi begitu ingat ambil ya. Jangan ditunda. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Yang online? Yang lain silakan. Kalau nanti saya habiskan semua waktunya katanya waktunya tek orang dialog ini. Saya kira dialog nggak bisa tekon. Repot kan? Untuk saya ambil aja burung itu ternyata tugu M Solikin. Dan itu hampir kayak tugu Monas tadi. Itu nama proyeknya. Ini Ustaz ada pertanyaan dari Randy. Ya. Bagaimana hukumnya memberikan uang riba untuk orang yang berhutang kepada kita dan meminta kepada yang berhutang untuk melunasi hutang kita? Bagaimana hukumnya memberikan uang riba untuk orang yang berhutang kepada kita dan meminta kepada yang berhutang untuk melunasi hutang kita? Kita ngasihnya pakai uang riba. Melunasinya? Hutangnya. Oh, ada orang hutang ke kita. Ya. Terus kita utangnya pakai uang riba. Betul. Sama ini cek nemenin. Kalau misalnya sudah mau niat meminjami, itu sudah niat ikhlas untuk tidak dikembalikan. Buka Al-Baqarah 280. Buka dulu Al-Baqarah 280. Biar tahu kita. Buka. Al-Baqarah 280. Jadi kalau kita sudah kondisi seperti itu, baca. Ya, silakan dibaca. Surat 280. Siapa yang dapat buka? Wa in kana dzu israfin falizratun ila maisar wa takhudhu khairul lakum wasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baca. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik. Tuh, habis saya ingat dia kali ini ada semakin blok langsung lewat. Nah, karena duta konco itu 200 juta utang nggak bayar. Semakin deh. Jadi maka di sini ketika kita kalau sudah itu, udah jangan dipunya pakai uang riba. Itu ada kata bukan ya mesti. Bukan, maksudnya bukan itu bukan maksudnya dari. Pakai itu aja. Iya. Coba ngomong langsung lah. Ini pertanyaan tuh, bagaimana hukumnya memberikan uang riba untuk orang yang berhutang kepada kita dan meminta kepada yang berhutang untuk melunasi hutang kita. Oh, gini. Mungkin. Dia tuh hutang. Terus kita, ini nih, ini kan pakai dari riba, ini bayar aku, gitu ya. Kalau lihat kalimatnya. Ya, jadi orang ini hutang sama kita. Kita maunya bantu, diambilkan uang riba, ya, bayar aku, mungkin gitu. Itu betul. Nah, iya. Itu sampai nakal. Nggak boleh, kalau diikhlaskan. Itu lebih baik sampai diikhlaskan itu nggak usah pakai duit riba, bayar aku duit riba nggak usah.
Udah ikhlaskan jauh lebih baik. Surat 2 280 ya. Ya. Khusus paham saya juga. Tapi kalau kau jenuh tak langsung bayar, sebelum dilipat. Kayak bayar aku, bayar mana? Lalu aku baru, terus kalau mau utang lunas, jauh lebih baik. Ya, ya gitu. Kau nasi modal kayak gini tak utang ini. Lagi? Siapa lagi Mas? Pak Bimo itu? Adanya ya, gimana ya? Pak Bimo. Pak Bimo mau nanya nggak tuh? Pak Bimo, betul? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Iya, Pak Wan Ustaz mau nanya mengenai ini kaitan dengan masalah riba juga nih. Ya. Karena banyak aplikasi yang memudahkan untuk pembelian emas secara Ya. nyicil. Ya. Bagaimana punya Pak Ustaz? Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buka Al-Baqarah 275. Enggak ketemu. Bacain saya, terima ya langsung. Alladzina yakuna riba la yakumuna ilal kama yakul wajib. Baca ya. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, kalimat Allah gak enak sekali ya. Apa kalimat Allah? Wa man ada'a fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalid. Kalau kamu sudah tahu itu riba ini, kok kamu silakan, maka calon penghuni neraka dan kekal di dalam. Terjawab Pak Bimo Rasulullah, maka sebaiknya gak usah ikut yang begitu-begitu. Punya duit disimpan, nanti udah cukup datang ke dealer, ternyata rekonis muda. Tidak usah tunggu ternyata. Maka mampulah beli secukupnya kita. Baik. Terjawab Pak. Jadi kalau beli emas itu ya harus tunai gitu ya? Ya, nggak usah kredit lah. Nggak punya ya nggak beli. Nanti harus punya datang ke tokonya ternyata habis muda rekon. Kayak tunggu terus. Ya. Jangan terpancing untuk mau kredit. Ya. Secukupnya yang kita punya ya beli itu, walaupun tidak sesuai seperti keinginan kita. Tapi mungkin Allah pilihkan yang terbaik buat kita. Ya. Ayo, lagi. Pengennya beli Ducati, gitu. Kalau naik duit cuma bisa tunggu ninja, ya tunggu ninja, usah mikir Ducati untuk bayar kredit, ya. Itu contoh. Lagi. Saya Ustaz. Yang mana? Yang offline Mas. Oh ya, offline. Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya teman Ustaz. Mungkin dia sudah dewasa ya, sudah berpenghasilan gitu ya. Tapi dia masih jomblo Ustaz. Cowok ya katanya. Dia masih dewasa ya si jomblo. Itu mungkin bagaimana kita menasihati dia ya Ustaz? Motivasi. Kan menikah itu sunnah. Nah itu Oh, menikah itu enggak sunnah wajib. ya. Di surat 30 ayat 21. Kemarin kan? Surat 30 ayat 21. Coba baca surat 30 ayat 21. Ya 30 21. Ya baca harum. Baca. Yang dijawab Quran jangan jawaban saya. Yang dijawab Allah. Baca. Ada yang mewakili kan? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Bagi yang berpikir. Jadi kalau pilih Islam kita sempurna, segera menikah. Gitu, ya. Dan ini juga nggak enak, pertanyaan ini juga negur sing jawab bener. Ini setahun ya jomblo aja, tahun keempat tahun kelima. Ini kalau tak dikasih taruh.
Bagi yang lain? Ya ini mau tahun kelima ini. Saya, ya benar tahun kelima. Maka lebih kayak kalau tasnya kita harus Waalaikumsalam. Saya bertanya ya Ustaz. Ya. Kan kita setelah dari Rasulullah itu ternyata sabar banget. Nah, bagaimana sih tips sabar begitu kayak supaya sabar, tenang gitu. Apa sih sabar itu? Definisi sabar itu? Ya, definisi sabar itu menerima dan tidak mengeluh. Itu definisi di Islam sabar itu menerima dan tidak mengeluh. Itu sabar. Allahu Akbar panggilan sholat. Ya terima, tidak ada mengeluh, berangkat sholat. Nah, bisa, cepetin. Kok mengeluh sih? Kapan kita mau sabar ya tanpa mengeluh itu? Dari sadar, bisa mandek sholat, jadi mengeluh gitu. Seperti itu. Jadi supaya sabar ya tadi menerima dan tidak mengeluh, insya Allah sabar. Kalau kita masih belum bisa menerima dan masih mengeluh, jangan harap ada kata sabar. Jadi sabar itu menerima dan tidak mengeluh. Saya sampai tahun keempat ini, tahun kelima tahun ini 2020 masih jomblo terus, tidak pernah saya mengeluh. Cuma katanya suatu sabar dikit-dikit. Duh, Ustaz kan manusia juga, gitu. Duh, kalau jempol sih kan capeknya tidak apa-apa, jempol dia kan ngeluh. Nah, ya. Kita sholat berjamaah di sini. Ayo kita tutup ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan yuafihi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karimati bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rabb, kami yang semua berkumpul di majelis ini, baik kami yang offline maupun yang online, karuniakan kami dan seluruh keluarga kami umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, halal thayyibah. Jadikan keturunan-keturunan kami soleh dan solihah, mereka memberikan sholat sampai akhir hayatnya. Dan jadikan kami ya Allah setiap amal ibadah dan amal soleh kami ya Allah, Kau bimbing, Kau jaga dan untuk kami agar kami mampu menjalankan amanah-amanah tugas-tugas kami, pekerjaan-pekerjaan kami, dan semua amal soleh dari ibadah kami sesuai Quran dan Sunnah, sehingga amalan yang kami lakukan ya Allah ya Rahman ya Rabb, Kau jadikan jadi amalan yang salihah, makbulah wa mutaqabbalah. Dan kalaupun kalian masih harus berdampingan dengan makhluk COVID-19 ini ya Allah, maka jauhkan hindarkan kantor kami dan seluruh keluarga kami dari fitnah-fitnah yang ditimbulkan olehnya, jauhkan dari segala penyakit yang disebabkan olehnya. Lindungi, bimbing dan jaga kami selalu ya Allah. Rabbana atina bila tukar rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kalau bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lupa ada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa a'udzu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hadirin yang telah hadir hari ini. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan dunia maupun di akhirat. Saya mewakili teman-teman dari Departemen 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih punya ujung. Masih.